Kejaksaan Negeri Kejari, Kota Probolinggo menetapkan 4 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Kota Probolinggo, M. Tindak pidana korupsi itu terkait belanja penggandaan program peningkatan mutu dan akses pendidikan, kegiatan belanja barang dan jasa Bosda Satuan Pendidikan Jenjang SD serta SMP pada Disdikbud Kota Probolinggo tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati, dosen pengampu kelas Etika Administrasi Publik, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Ibu Dr. Selvi Budi Halpi Astuti, SOS MSI, Bapak Dr. Handes Budiono, MSI, dan Ibu Dr. Dina Suryawati, SOS MAT. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menganalisis video korupsi dengan studi kasus Disdikbud Kota Probolinggo tersangka korupsi pengadaan LKS dan modul lewat Bosda. Sebelum pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Wuri Handayani dengan NIM 2009-10-20-10-18. Kedua, saya sendiri yaitu Fatimah Tuzaro dengan NIM 2009-10-20-10-28. Dan yang terakhir, Aldi Yasri Kurnia Akbar dengan NIM 2009-10-20-10-35. Baik, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wuri Handayani. Kepada Saudari Wuri, disilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Menurut Kamus Hukum 2002, korupsi berarti menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara atau menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum atau peraturan negara. Selain definisi tersebut, korupsi juga bisa didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki. Korupsi bukan hanya melanggar peraturan hukum dan merugikan orang lain, melainkan juga merugikan negara dan juga akan berdampak pada kondisi ekonomi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Probolinggo termasuk jenis korupsi translatif. Kepala Disdikbud Kota Probolinggo ini, yaitu Maskur bersama dengan 3 ASN lainnya, menggelapkan dana bantuan operasional sekolah daerah atau Bosda dari SD sampai SMP Kota Probolinggo tahun 2020 kemarin. Kedua belah pihak tentunya saling diuntungkan dan hasil korupsinya di mana uang hasil korupsi sebesar 6 miliar dibagi untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan ketiga adalah faktor korupsi. Dalam kasus korupsi Kepala Disdikbud Kota Probolinggo disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, setiap korupsi bersumber dari kekuatan yang didelegasikan. Sama halnya seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Disdikbud ini, Kepala Disdikbud seharusnya menjalankan pengadaan LKS dan modul dalam program pengadaan peningkatan mutu dan akses pendidikan dan kegiatan belanja barang dan jasa operasional sekolah atau Bosda tahun 2020. Namun, dalam program pengadaan LKS dan modul ini diduga tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian negara. Faktor kedua adalah korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan dari pejabat yang melakukan. Dalam kasus korupsi ini, jelas memiliki fungsi ganda yang kontradiktif. Kepala Disdikbud memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Namun, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo tidak menjalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, di mana Kepala Disdikbud melakukan korupsi dalam pengadaan LKS dan modul. Yang ketiga, korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Jelas, Kepala Disdikbud dan ketiga tersangka lainnya
tentu memanfaatkan dana dari pengadaan LKS dan modul sebagai kepentingan pribadi. Mereka bekerja sama untuk melakukan prosedur yang tidak sah agar mendapatkan keuntungan yang dapat dibagi secara merata. Yang keempat, korupsi biasanya dirahasiakan atau disembunyikan. Tentunya dalam kasus korupsi ini, sebelum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, para tersangka melakukan secara diam-diam, namun pada akhirnya tetap tangkap basah. Yang kelima, korupsi dilakukan secara sadar dan sengaja. Para tersangka melakukan korupsi tersebut tentunya dengan sadar dan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai normatif. Yang pertama, nilai norma kesusilaan. Memiliki sumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan biasanya diperoleh dari dorongan hati nurani manusia untuk melakukan tindakan yang baik. Tindakan korupsi jelas tidak sesuai dengan etika kesusilaan, karena seseorang atau kelompok yang melakukan korupsi tidak menggunakan dan memikirkan hati nuraninya untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, norma kesopanan. Sama halnya dengan nilai norma kesusilaan yang lainnya. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Disdikbud ini juga bertentangan dengan salah satu nilai normatif etika kesopanan ini. Yang ketiga, norma hukum akan bersumber dari seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang. Norma hukum biasanya lebih baku karena tertulis di dalam undang-undang. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Ketua Disdikbud beserta rekannya di Kota Probolinggo jelas melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diberikan hukuman yang tegas agar pelakunya jera. Yang keempat, norma agama. Jika dikaitkan dengan nilai normatif agama, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Disdikbud tersebut sangat bertentangan. Norma agama bersumber dari kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Tindakan korupsi yang dilakukan Ketua Disdikbud beserta rekannya tersebut menentang peraturan agama. Korupsi dari Dananbosda ini dikatakan sebagai tindakan yang zalim dan buruk menurut norma agama yang berlaku. Norma agama biasanya tidak terlalu baku, namun hukumannya langsung dari Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dimensi-dimensi etika. Dimensi-dimensi etika ada 3, yaitu yang pertama, logika. Berkaitan dan berbicara tentang benar dan salah. Jika dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Disdikbud, dengan logika tentunya hal itu menunjuk ke arah yang salah. Maksud salah di sini adalah korupsi merupakan perbuatan yang salah, dikarenakan korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara. Selain itu, korupsi merupakan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara. Maka dapat disimpulkan, korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Kedua, etika. Dalam dimensi etika, korupsi berkaitan dengan etika individu, yang berarti bahwa idealnya seseorang yang mempunyai wewenang seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban dan penuh tanggung jawab. Adanya tindakan yang dilakukan Kepala Disdikbud menunjukkan bahwa etika individu para aktor atau pelaku korupsi masih sangat rendah. Terakhir yaitu estetika. Ketidakharmoniannya antara pengucapan yang dilakukan saat mengucap sumpah janji sebagai Kepala Disdikbud serta penguatan etika melalui kode etik yang dilakukan saat pelantikan dengan perbuatan setelah menjabat. Tindakan korupsi ini menyalahi kode etik sebagai ASN yang merugikan khususnya sekolah-sekolah yang seharusnya mendapatkan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah solusi. Yang pertama, penguatan integritas individu. Secara individu, integritas berkaitan dengan perilaku etis dan tanggung jawab pribadi setiap ASN. Seseorang yang mempunyai integritas dapat diwujudkan dengan tidak adanya pertentangan antara kehendak hati dengan ucapannya. Dengan demikian dapat diukur dari konsistensi adanya kejujuran. Dalam kaitan ini terdapat 3 tingkat integrasi pribadi, yaitu yang pertama, rendah jujur mengikuti nurani, yang kedua, sedang konsisten untuk jujur, yang ketiga, tinggi berani untuk konsisten jujur mengikuti nurani walaupun harus menanggung risiko. Yang kedua adalah dunia pendidikan dapat menyediakan respon terhadap korupsi.
Pendidikan yang bersifat holistik dan integratif mencakup pendidikan karakter yang mengarah pada proses penguatan keseimbangan aspek intelektual, emosional, maupun spiritual. Melalui keselarasan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, tentunya dapat dikembangkan dan ditingkatkan holistik dan integritas pendidikan di sekolah-sekolah maupun di perkuliahan. Pada tahap ini, seharusnya pendidikan etika dan moral harus dikuatkan, terutama pada anak-anak muda sebagai calon penerus bangsa. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang. Para pejabat publik dilarang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan golongan. Aparatur harus bebas dari kepentingan politik dan netral dalam menjalankan tugasnya. Tidak boleh ada upaya politisasi birokrasi yang mengakibatkan aparatur terkotak-kotak mengikuti kepentingan politik praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu, korupsi merupakan perbuatan buruk yang dapat dilakukan dengan menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan negara. Kode etik dapat menjadi pedoman bagi aparatur dalam mengemban tugasnya untuk senantiasa berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Namun demikian, kasus yang menimpa Kepala Disdikbud merupakan penyakit birokrasi yang nyatanya masih tumbuh subur di Indonesia. Berbagai upaya untuk memberantas korupsi terus dilakukan, salah satunya dengan reformasi birokrasi. Namun, upaya tersebut masih belum mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, perlu adanya penguatan etika dan integritas aparatur yang senantiasa mampu menempatkan nilai-nilai tanggung jawab moral sebagai keutamaan dalam menjalankan tugasnya. Dan semua itu perlu dukungan semua pihak, baik di lingkup intern maupun eksternal organisasi. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai hasil analisis kami tentang video korupsi dengan studi kasus Disdikbud Kota Probolinggo tersangka korupsi pengadaan LKS dan modul lewat Bosda. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.